pertama kita akan membahas mengenai pengertian manajemen menurut para ahli. George and Terry berpendapat bahwasannya manajemen yakni proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara Prof. Dr. Sumitro berpendapat bahwasannya manajemen yakni seni menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sehingga dari pendapat dua ahli yang disebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya manajemen yakni proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian sumber daya manusia dalam mengarahkan sesuatu untuk bekerja sama agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengertian dari pratikum menurut para ahli. Profesor Dr. Joko Surhayanto berpendapat mengenai pratikum, yakni situasi ataupun kondisi di mana siswa harus dilibatkan secara langsung dalam dunia nyata untuk melaksanakan suatu kegiatan guna dalam memahami konsep ilmiah yang dilakukan. Sementara Profesor Dr. Haryoto Punto berpendapat bahwasannya pratikum yakni instrumen yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep keterampilan ilmiah melalui pengalaman langsung di laboratorium ataupun lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pratikum yakni pengalaman yang didapatkan secara langsung baik di laboratorium ataupun lapangan. Sementara pengertian IPA yakni memiliki kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Lantas, apa sih definisi dari manajemen pratikum IPA? Manajemen pratikum IPA yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pratikum dalam pembelajaran IPA. Lantas, apa-apa saja contoh penerapan dari pratikum IPA terkhusus di sekolah dasar? Pertama, yakni praktek percobaan perubahan wujud benda, baik itu perubahan dari cair ke padat, padat ke cair, perubahan dari cair menjadi gas, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni pengamatan sifat cahaya, pengamatan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan manajemen pratikum IPA ini terdapat beberapa tujuan, yakni pertama, mendorong siswa untuk memahami konsep. Melalui pratikum, siswa dapat mengalami konsep ilmiah secara langsung sehingga membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis seperti pengamatan, pengukuran, percobaan yang penting dalam memahami ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memperkuat pembelajaran aktif dengan interaksi langsung pada materi pelajaran. Hal ini dilakukan seperti praktek yang membantu siswa dalam memperkuat pemahaman. Yang terakhir yakni mendorong minat siswa dalam ilmu pengetahuan. Hal ini menjadikan pelajaran itu berpusat pada siswa sehingga memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Nah, itulah tadi beberapa pengertian dari manajemen pratikum IPA, manajemen pratikum IPA, beberapa contoh pelaksanaan penerapan manajemen pratikum IPA di sekolah dasar, serta tujuan pelaksanaannya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Ulfa Khaira. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pratikum IPA. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu manajemen pratikum IPA? Jika sudah, apa yang teman-teman pikirkan mengenai pratikum IPA? Jika belum, yuk simak video penjelasannya. Sebelumnya, teman-teman sudah mengerti bukan mengenai manajemen, pratikum, dan IPA? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengaitkan antara manajemen pratikum IPA. Dalam pembelajaran IPA tidak luput dengan kaitannya penggunaan pratikum. Saat pelaksanaan pratikum itu ternyata memiliki manajemennya loh. Jadi, pengertian manajemen pratikum IPA adalah bagaimana cara kita mengelola pelaksanaan kegiatan dari pratikum IPA sehingga pelaksanaan kegiatan pratikum IPA itu berjalan dengan sesuai. Dalam pelaksanaan manajemen pratikum IPA, ternyata ada beberapa hal loh yang perlu kita siapkan. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu perencanaan pratikum.
Pada bagian ini merupakan suatu kegiatan yang dimana kita merancang pelaksanaan kegiatan praktikum IPA sehingga praktikum IPA itu berjalan dengan baik dan sesuai, seperti menentukan judul, kemudian itu mengaitkan materi yang kita pelajari dalam kelas sehingga terdapat pelaksanaan praktikum IPA yang sesuai dengan materi pembelajaran, serta prosedur-prosedur yang kita buat agar pelaksanaan praktikum IPA itu tidak amburadul atau sesuai dengan maksimal. Kedua, yaitu merancang strategi pelaksanaan praktikum IPA. Pada bagian ini, guru akan menentukan di mana pelaksanaan praktikum IPA, bisa saja di dalam kelas maupun di luar kelas apabila sekolah tidak memfasilitasi adanya laboratorium. Namun, langkah lebih baiknya apabila sekolah tersebut memiliki laboratorium sehingga pelaksanaan praktikum oleh peserta didik dapat terjamin keamanannya dan sesuai dengan standar laboratorium pada di sekolah-sekolah dasar. Ketiga, yaitu pengawasan praktikum. Pada bagian ini juga merupakan suatu kegiatan di mana wali kelas atau sebagai tenaga yang lebih ahli dari peserta didik untuk melakukan pengawasan serta pengamatan terhadap apa yang dilakukan dalam pelaksanaan praktikum IPA oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi hasil praktikum. Pada tahap terakhir ini merupakan bagaimana cara guru untuk dapat mengevaluasi hasil kegiatan praktikum yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang penting di akhir setiap pelaksanaan praktikum IPA, sehingga guru dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa dalam pengerjaan pelaksanaan kegiatan praktikum IPA, sehingga siswa mendapatkan pengetahuan baru secara lebih nyata dan berinteraksi dengan teman-temannya serta langsung terjun kepada hal yang dikaitkan dengan materi pembelajaran yang dipraktikumkan atau yang diuji cobakan di dalam pembelajaran tersebut. Itulah video penjelasan mengenai manajemen praktikum IPA. Jadi, jika teman-teman sudah melihat video ini, semoga membantu teman-teman dan menambah ilmu serta wawasan teman-teman mengenai pelaksanaan praktikum IPA dan dalam pelaksanaan praktikum IPA ini sesuai dengan prosedur ya. Semoga video penjelasan tadi dapat menambah ilmu wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Bye!